Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dan tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. ADMS ajak Sherina Munaf di konser video game Konser 2. Musisi sekaligus komponis ADMS akan menggelar konser bertajuk video game konser bersama Twilight Orchestra di Ciputra Entrepreneur, Jakarta pada 25 Mei 2024. ADMS akan mengajak penyanyi Sherina Munaf untuk tampil bersamanya. ADMS juga mengatakan konser ini akan menyajikan sejumlah komposisi musik berlatar video game populer. Diajak dalam konser dengan tema dan konsep yang unik, Sherina Munaf pun sangat antusias. Ini menjadi ajang bagi Sherina bernostalgia bernyanyi di acara orkestra. Sherina juga senang bisa membawakan lagu-lagu tema video game dalam balutan musik simfoni yang megah. Kebetulan Sherina ternyata menyukai anime dan games, sehingga Sherina merasa konser ini akan sangat spesial untuknya. Sherina salut dengan ide ADMS memainkan lagu video game dalam orkestra. Konser video game di Indonesia, nanti saya cerita kenapa itu. Nah terus mau bikin lagi tapi nggak pernah jadi karena untuk membuat satu konser kan membutuhkan dana yang nggak kecil ya, nggak mungkin tanpa sponsor, tanpa dukungan sponsor atau subsidi apapun gitu ya, hanya mengandalkan revenue dari tiket. Kita bisa BIP aja, balik modal aja nggak mungkin. Itu butuh dukungan dana, makanya nggak jadi. Makanya kalau Orkestra lebih banyak dari itu tadi, dari tip-tip, kemudian dispatcher, kemudian dari MGP gitu, Mavericks Global Production. Ini yang membuat saya semangat dan menjadi realistis. Akhirnya ya udah kita jadiin setelah 18 tahun lalu tertunda. Nah, saya bersyukur di sini dukungan tip-tip yang saya melihat bahwa tip-tip itu kan sebenarnya platform atau apa namanya itu aplikasi ya, di platform untuk mempertemukan seperti mempertemukan antara kreator kemudian dengan komunitas dan mempertemukan juga dengan brand. Nah ini amat bersinggungan dengan kegiatan seni, kegiatan kreatif yang diperlukan sekali dalam menumbuhkan ekonomi kreatif dan industri kreatif gitu. Ini hal yang kita sekarang sering terkesima dengan perkembangan kemajuan di Korea Selatan, kemudian belakangan Taylor Swift itu mendominasi. Dia bikin semua orang datang ke Singapura. Kita baru sadar, baru melek bahwa waduh itu industri kreatif itu bikin potensial kalau meninggal. Dan ini kita berharap pemerintah lebih giat lagi untuk itu. Tapi sebelum itu saya sih mendukung adanya kesadaran ini dari swasta seperti tip-tip, dispatcher segala macam ya. Yang saya bersyukur dan sekarang ini saya seperti contoh kecil betapa saya tanpa mereka nggak bisa bergerak. Nah begitu adanya satu sinergi baru bergerak. Balik ke saya langsung jawab aja, langsung jelasin semuanya. Iya, Tahun 2006 saat kami Tua Orkestra membuat konser video games, itu judulnya The Beginning of Fantasy. The Beginning of Fantasy itu sebenarnya gagasannya mulanya dari kepusingan saya. Berikut misteri penyebab kematian Steffi Agnesia terbongkar. Bukan santet, ternyata penyakit ganas. Publik sedang heboh atas meninggalnya selebgram Steffi Agnesia. Wanita cantik berusia 32 tahun ini meninggal pada Kamis 21 Maret 2024 pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat dengan penuh misteri. Teman terdekat hingga keluarga bungkam soal penyebab kematian tersebut, hingga memicu spekulasi bahwa Steffi menjadi korban santet. Mengingat beberapa waktu lalu mantan istri Samuel Rizal itu pernah mengaku disantet. Usut punya usut, ternyata Steffi Agnesia mengidap yang penyakit ganas, yakni kanker serviks.
Stefy Agnesia pun sempat dirawat di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Baru-baru ini salah satu kenalan Stefy Agnesia mengungkap penyakit yang diderita ibu 3 anak itu, di mana ternyata Stefy mengidap kanker serviks. Kebetulan Stefy sama Anggi itu aku yang jodohin, jadi aku tahu perjalanan mereka juga, nggak gampang perjuangannya mereka, tapi aku bangga banget Anggi udah bisa menjadikan Stefy itu mualaf yang muslimin gitu. Amalannya sangat luar biasa, sebagai sahabat nggak pernah nyakitin, ya bagus banget sih. Itu aja sih. Wah, nangis sih dari semalam, nggak bisa tidur. Terus kayak baru kebetulan juga karena lagi ada beberapa acara, jadi baru bisa datang tadi pagi gitu. Kalau ini meninggal di rumah sakit atau di mana? Di rumah sakit. Bang almarhum sempat keluar masuk rumah sakit bang atau gimana sih bang? Sempat keluar masuk rumah sakit. Berapa kali untuk dalam perawatan sendiri sih bang? Lumayan beberapa kali. Kalau sakitnya kan sudah lama, mungkin berapa tahun ya bang? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya. Maaf ya. Makasih ya. Perihal soalnya di pesantren gitu. Oh, itu aku kurang tahu sih ya. Maaf ya. Ada nggak cerita mas? Nanti doanya aja terakhir. Doanya yang pasti jalannya diterangkan dan Stefy juga menjadi dilapangkan kuburnya. Eli Sugigi beberkan kondisi Stefy Agnesia sebelum meninggal. Eli Sugigi membeberkan kondisi terakhir Stefy Agnesia sebelum meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2024. Stefy Agnesia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, dan banyak rekan artis turut melayat. Salah satunya Eli Sugigi yang mengungkap kondisi terakhir Stefy sebelum meninggal dunia. Pihak keluarga tampak belum mau membicarakan penyebab Stefy meninggal dunia. Rekan mendiang Eli pun turut berduka dan merasa kehilangan sosok Stefy. Ia lantas membeberkan kondisi Stefy sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, dirinya juga mengaku tak mengetahui penyebab meninggalnya sang sahabat. Lebih lanjut, Eli bahkan mengaku terkejut lantaran kondisi Stefy sebelumnya sangat sehat. Tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, Eli Sugigi pun memberikan doa untuk mendiang Stefy Agnesia. Baik sih, aku dia baik banget tanpa memilih memilah-milah aku siapa. Lain siapa, dia tidak pernah artis yang memilih-milih, termasuk artis yang tidak pernah milih orang. Sahabatnya banyak, temannya banyak, bukannya walaupun aku di kalangan artis ya, bukan orang sakit, bukan orang apa, tapi dia tetap endorse aku juga. Kok aku kirimin ini ya, nanti posting, aku kirimin, aku posting, dan tidak pernah menanyakan harga yang fantasi tinggi lah, kan bantu aku ya, aku bantuin dari dia buka apa sabun, lagi dia bikin kopi, dia bikin teh, aku bantuin gitu kan, terus aku bantuin karena pertama ketemu dia udah baik banget gitu kan. Dia sering lihat posting nggak pernah keluar, lihat postingan di story aku, Stefy pasti kelihatan gitu kan. Makanya aku selalu lihat pas dengar dikaget kan, tadi pagi dengar Stefy meninggal, ya Allah, kemarin masih lihat postingan aku, pasti ada tuh dia pasti lihat gitu kan ya. Kaget gitu kan, dia baik banget, makanya banyak dia baik-baik banget. Karena dia masuk, menurut aku dia masuk baik banget, artis yang baik. Walaupun kita kelompok kita masuk brand, kan di ambasador, kita pernah satu brand juga sama dia di Bunoni Ai, bapaknya. Jadi kita pernah ketemu di acara-acara buka puasa, di acara itu. Jadi termasuk artis yang baik. Wah, ini sempat tahu nggak dia punya penyakit? Udah tahu kondisinya nggak sih, Pak? Nggak pernah, aku tuh nggak pernah. Karena dia pernah teman aku meninggal. Tadi aku posting di aku ditanya kok itu sakitnya apa gitu kan ya. Tahu tuh dadakan masih muda padahal lu step gitu. Dia masih muda kok, sekarang banyak ya orang muda-muda itu meninggal. Aku begitu sakit apa ya? Sekali dia jawab apa dia merasakan sakit. Dia juga nggak tahu. Baru aku terakhir chat sama dia, oh ini gitu kan ya, itu siapa temennya yang meninggal gitu kan ya, pasti aku begitu tanya, aku begitu emang dia sering dia staff aku aja sih, dari situ jarang kontekan juga, jarang ketemu gitu, jarang ketemu karena aku juga sibuk, dia juga, aku nggak tahu dadakan banget dia tahu apa namanya, dengar start begini, aku dengernya pusing, aku denger dari orang-orang yang karena belum banyak yang gosip yang seperti ini banyak banget gitu kan, bilang ini sekarang jadi rame gitu kan ya, karena semua kan bukan aku gitu kan ya.
Kabar selanjutnya, Tribuners, gara-gara ketiak hitam selebgram Fuji jadi kurang percaya diri saat berbusana. Selebgram Fuji pernah tak percaya diri dalam berbusana. Fuji menyebut saat memiliki ketiak yang gelap karena tak pakai deodoran atau salah menggunakan pengharum badan membuatnya tidak percaya diri dalam berbusana. Selain itu, diakui adik ipar mendiang Vanessa Angel ini butuh waktu untuk dirinya bisa mencerahkan ketiaknya agar membuat kepercayaan dirinya kembali muncul lagi dan berani menggunakan busana apapun. Adik dari Fadly Faisal ini merasa menggunakan deodoran sangat penting bagi setiap orang, khususnya wanita, agar tetap wangi dan tidak memiliki ketiak yang gelap. Fuji menyebut dirinya pernah menemui beberapa temannya yang memiliki bau badan karena tidak menggunakan deodoran, tapi ia tidak langsung menegurnya karena takut marah. Pemain film dan selebgram memiliki banyak penggemar karena parah cantiknya yang terus ia tunjukkan dalam unggahannya di media sosial. Kulit aku nggak ada chicken skin lagi, nggak gelap lagi, jadi benar-benar terbantu. Itu berapa lama maksudnya sampai akhirnya mulai mulai hilang gitu insecure-nya? Butuh waktu berapa lama buat hilangin insecure-nya? Sampai bener-bener aku ngerasa aku udah bagus lagi gitu badannya, ketiknya, mukanya, bener-bener sampai ngerasa aku tuh udah cantik lagi gitu sih. Kamu aja pengen tanya dong, kan biasanya kita punya masalah bau badan. Kalau dari kamu sendiri ada cara sendiri nggak sih buat temen-temennya gitu? Pernah ngerasain lagi, bingung juga ya kak. Paling kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya kita sayang banget ya, kita sayang banget sama temennya ya, kita kasih aja Rexona, atau kita pas lagi ulang tahun kita kasih parfum. Itu kalau nggak deket-deket banget, bingung juga ya, kasihan jaga perasaannya. Itu sih paling. Oke, terima kasih. Kak Fuji, beruntung Kak Fuji tadi mendengar berita Kak Stevi. Jangan lupa. Terima kasih. Bau dan kita kan termasuk area lipatannya, jadi biar nggak gelap juga gitu. Jadi menurut aku formulasi Rexona yang terbaru ini dengan formula itu bagus banget karena ada vitaminnya dan ekstrak mencerahkan. Nanti kamu merawat ketik kamu itu seperti apa sih? Cara merawat ketik aku sebenarnya simpel aja sih ya kak, paling cuma mandi seperti biasa, habis itu pakai deodoran gitu. Setiap harinya buat daily biar seger dan gak bau. Bisa ngerasain insecure nggak sih? Pernah ngerasain insecure nggak sama bau badan? Pernah banget. Kabar terakhir, Tribuners, Fadil Jaidi tak pernah puas diri untuk capai goals. Fadil Jaidi jadi selebgram yang punya banyak pengikut di media sosial. Ia punya ciri khas yang membuatnya begitu populer di masyarakat. Hal itulah yang membuat para brand besar melirik mereka untuk berkolaborasi. Selain Fuji dan Fadil Jaidi, juga ada kampanye ini menggandeng Clarissa Putri. Mereka bertiga dianggap sebagai sosok influencer yang terkenal dengan semangat mereka yang lanjut terus dalam bergerak membuktikan potensi. Maka dari itu pada saat dapat kesempatan untuk menjadi part of Glow for It dan mendukung temen aku Clarissa dan juga Fuji, itu benar-benar senang banget karena pertama kali Risa juga cerita sama aku kalau dia biasa lah ya, namanya manusia kan pasti ada lagi nggak confident-nya, lagi insecure-nya gitu kan. Jadi pada saat Risa lagi insecure tentunya langsung kasih tahu tim Rexona, terus tim Rexona mau untuk support Risa juga, jadi kayak yaudah oke, kita langsung jalan. Pokoknya keren banget dan tentunya happy banget. Oke, tepuk tangan untuk Fadil dan juga Rexona. Udah siap ya? I'm a queen card. Oke. Fadil boleh kembali ke tempatnya selanjutnya. Tadi karena Fadil menyebut Clarissa, boleh deh. Clarissa silakan maju ke depan dan kasih sedikit sepatah dua patah kata untuk Rexona. Sepatah dua patah kata. Iya, banyak deh boleh. 20.000 kata juga boleh. Aku lebih ke say thanks banget buat Rexona karena selalu ada tantangan dari Rexona ya. Waktu itu juga nemenin Fadil juga ikut maraton, itu pertama kalinya banget ikut maraton dan berhasil 10 kilo dengan berat badan aku yang segini, dan ternyata itu kayak jangan dong aku juga sempet ikut yang Rexona Satset sama Aul yang Zumba, dan ketika belajar Zumba itu juga seru banget, dan sekarang ditantang dengan insecurean aku. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Ventio Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.